Hai guys, ketemu lagi dengan aku Nabila. How are you? Semoga hari-hari kalian cerah, bahagia. Topik hari ini aku ingin membahas mengenai which one is more important in a relationship? Is it communication? Is it trust? Or commitment? Jadi mana sih yang lebih penting di dalam sebuah hubungan itu? Komunikasi, percayaan, atau komitmen? Nah, kalau menurut aku pribadi sih ya, menurut aku 3 hal ini tuh sama pentingnya sih, punya peranan penting dalam sebuah hubungan. Cuman kalau memang harus ngerank atau memberi peringkat, menurut aku yang nomor 1 itu komunikasi, lalu yang kedua itu trust atau kepercayaan, yang ketiga itu komitmen. Jadi hubungan yang bertahan lama dan sukses itu tidak akan pernah mungkin terjadi kalau pasangan itu tidak dapat mengkomunikasikan dengan jelas apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan kepada pasangannya. Nah, dan tanpa komunikasi tidak akan mungkin terjalin namanya kepercayaan, dan tanpa kepercayaan pasti nggak akan ada terjalin komitmen di antara dua orang tersebut. Jadi tanpa komunikasi gimana kita bisa percaya pada seseorang gitu kan? Lalu tanpa ada rasanya percaya ini, apakah kita mau berkomitmen pada sesuatu yang nggak pasti? Apakah itu akan bertahan lama? Pastinya enggak kan ya. Jadi menurut aku komunikasi itu adalah hal yang paling fundamental atau paling penting. Jadi dari komunikasi ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai orang tersebut, akhirnya kita merasa nyaman, dan dari komunikasi tersebut kita bisa menentukan apakah kita bisa sih percaya sama orang ini gitu. Apa kita bisa tahu mengenai orang ini, oh ini orang ini tuh orang baik atau orang yang kurang baik, misalnya seperti itu. Nah, dari situ maka kita bisa lanjut ke stage selanjutnya nih. Kalau kita misalnya memutuskan untuk percaya terhadap orang tersebut, akhirnya kita udah percaya, lebih bisa mengutarakan apa yang kita rasakan. Nah, disitulah akan terjadi atau terjalin sebuah komitmen. Kita bisa menemukan kesamaan minat misalnya, kita bisa menemukan kesamaan hobi dan segala macam. Hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan kita, apakah kita akan melanjutkan hubungan dengan orang tersebut. Karena itulah komunikasi menurut aku adalah fondasi dan esensi dari mengarah kepada kepercayaan dan komitmen. Ini nggak jauh dari yang udah pernah aku bahas sebelumnya sih mengenai komunikasi. Jadi kalau komunikasi ini dilakukan secara terbuka atau transparan nih terhadap pasangan kita atau lawan bicara kita, maka kita bisa mengetahui mengenai karakter mereka, temperamen mereka, ataukah view mereka terhadap kehidupan dan lain sebagainya. Jika kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang ini ya, entah itu pasangan atau orang yang sedang kita dekatin, kita bisa mengambil keputusan untuk percaya atau enggak itu dari hal-hal yang kita dapatkan atau kita pelajari dari kita komunikasi dengan orang tersebut. Nah, kalau kepercayaan terhadap seseorang ini bisa kita dapatkan dari periode waktu tertentu, dan ternyata hal-hal yang tentangnya itu bisa dibuktikan kebenarannya ya, maksudnya nggak kelihatan dia berbohong atau mengada-ngada, maka kemungkinan besar komitmen itu bisa terjadi, itu peluangnya lebih besar gitu. Jadi kuncinya di saat kalian ingin mengenal seseorang yaitu berikan waktu yang cukup atau jangan terburu-buru, berkomunikasilah, mengenal lebih jauh, jangan terlalu terburu-buru untuk langsung menuju ke keintiman dan segala macam, dan yang nanti ujung-ujungnya ternyata orang ini kurang bisa dipercaya, ternyata orang ini komunikasinya kurang bagus, dan juga dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi lebih baik take it slow, saling kenal, barulah dari situ kamu bisa mempertimbangkan bisa dipercaya nggak sih orang ini, bisa komitmen nggak sih orang ini, daripada kecewa atau nyesel di kemudian hari. Dengan kita berkomunikasi dan mempercayai seseorang, maka secara tidak sadar kita juga akan menumbuhkan rasa respek atau menghargai satu sama lain. Nah, rasa saling menghargai ini juga merupakan salah satu fondasi yang kuat di dalam sebuah hubungan ya. Jadi
Rasa respect ini juga menunjukkan tingkat kedewasaan kita di dalam kita bersikap di suatu hubungan tersebut. Rasa saling menghargai atau respect ini juga merupakan fondasi yang penting dan juga menunjukkan tingkat kedewasaan kita di dalam kita bersikap di suatu hubungan. Dan dengan kita respect satu sama lain ini, itu juga bisa mendukung kita membina hubungan yang bertahan lama. Nah, rasa menghargai ini harus berjalan dua arah. Jadi nggak cuman kamu aja yang respect sama pasanganmu, tapi begitu pula pasanganmu juga harus punya rasa respect terhadap diri kamu. Terkadang tuh kita tidak ingin ya mendengar hal-hal negatif mengenai pasangan kita, tetapi kalau pasanganmu itu menghargai kamu dan juga menghargai apa yang sedang kalian bangun bersama hubungan ini ya dalam topik kita kali ini, maka dia akan mengatakan atau akan berusaha jujur apa adanya dengan kamu. Hal ini juga mengharuskan kita untuk bisa saling mendengarkan dan menerima kritik yang membangun. Lalu aspek lainnya yang penting juga dalam berkomunikasi itu adalah kejujuran. Kejujuran tuh berarti kita tuh bersikap terbuka mengenai apa yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh diri kita dan bagaimana kamu dan pasanganmu harus bersikap ke depannya. Kita juga harus bisa bertanggung jawab pada perasaan dan tindakan kita. Terutama kita juga harus bisa jujur pada diri sendiri. Itu adalah poin yang sangat penting ya. Jujur pada diri sendiri ini bukan berarti kita menghindari ya perasaan atau pikiran yang menyakitkan bagi kita, tapi lebih kepada kita mengakui bahwa setiap orang itu memiliki keterbatasan dan terkadang di saat kita memutuskan sesuatu kita tuh dapat pengaruh dari luar gitu, kayak misalnya dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Jadi benar-benar yang bisa jujur pada diri sendiri, lalu kita juga bisa jujur pada pasangan kita. Nah, komunikasi yang jujur itu juga membutuhkan mendengar yang baik, belajar mendengarkan. Itu sangat penting. Karena kebanyakan tuh kasus-kasus yang bukan kasus sih ya. Banyak orang atau pasangan yang mendengarkan tapi bukan untuk memahami, tetapi hanya untuk merespon apa yang mereka sampaikan. Jadi ada perbedaan besar ya antara kamu benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicaramu atau pasanganmu dengan menunggu mereka selesai bicara hanya untuk kamu memberikan respon balik gitu. Itu beda jauh. Kalau kita menginginkan hubungan yang langgeng, yang bertahan lama, maka berkomitmenlah sepenuhnya pada pasangan kalian. Jangan cuman go with the flow ya. Jadi berusahalah membuat sesuatu hal itu selalu menarik di dalam hubungan kalian. Jadi misalnya kalian melakukan hal-hal yang jarang kalian lakukan atau misalnya dinner bareng. Jadi membuat aktivitas-aktivitas menarik, mengasihkan bagi kalian berdua sehingga tetap kayak seru, nggak membosankan seperti itu. Nah, kepercayaan itu juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempertahankan hubungan yang sukses ya atau yang langgeng bertahan lama. Kalau di antara dua orang pasangan ini tidak ada rasa saling percaya, maka ya sudah semua bisa hancur berantakan gitu. Percayalah satu sama lain, percaya sama pasanganmu di mana kalian bisa bertukar pikiran, sharing tentang perasaan kalian, apa yang kalian pikirkan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin. Bicara tentang apa sih hal-hal yang mengganggumu, yang mengusikmu, tentang aktivitas sehari-harimu. Jadi tetaplah berusaha untuk berkomunikasi dengan pasangan kalian. Nggak peduli seberapa sulitnya itu atau seberapa tidak membuatmu nyaman, tetaplah komunikasikan itu sama pasangan. Karena jika kamu ingin membina suatu hubungan yang kokoh, kepercayaan itu juga salah satu fondasi. Jadi dengan kalian merasa saling percaya satu sama lain, hal itu akan membuat ikatanmu dengan pasanganmu itu semakin erat, walaupun segala sesuatunya itu menjadi sulit. Misalnya kondisinya kalian lagi sulit, banyak masalah dan sebagainya, tapi di saat kalian saling percaya satu sama lain dan kalian yakin bahwa kalian bisa melampaui itu, maka itu adalah suatu hal yang sangat penting ya. Maksudnya di saat kalian percaya sama pasangan kalian, percaya bahwa everything's gonna be alright, kepercayaan itu memungkinkan kamu dan pasanganmu untuk mencari cara berkomunikasi lebih baik, lalu bisa memecahkan
masalah yang ada di hubungan kalian dengan lebih efektif, lalu memahami satu sama lain dengan jauh lebih baik. Jadi singkatnya, kurangnya kepercayaan itu dapat menghancurkan hubungan yang paling menjanjikan sekalipun gitu. Tapi kalau kedua pasangan tersebut meluangkan waktu usahanya untuk membangun ikatan mereka, fokus kepada hubungan mereka dari waktu ke waktu, bukan hanya berfokus pada hasil yang instan ya, maksudnya meluangkan waktu benar-benar untuk memperbaiki dan membangun hubungan yang lebih kokoh, maka tidak adalah mereka tidak memiliki percintaan yang langgeng. Jadi membangun atau membina sebuah hubungan itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dilakukan, karena ini juga adalah bentuk dari komitmen tersebut gitu dari kedua orang ini. Sejauh mana atau sebesar mana effort atau upaya yang dilakukan oleh kedua orang tersebut ini akan menentukan gimana hubungan itu akan berhasil gitu, akan sejauh mana hubungan itu akan bertahan gitu. Jadi itu tadi yang aku bahas mengenai mana sih yang lebih penting di antara komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Seperti yang udah aku jelasin, menurut aku tuh basic itu memang komunikasi. Dari komunikasi kita bisa mengetahui nih lawan bicara kita atau pasangan kita atau siapapun itu, kita bisa mengenal karakter mereka, temperamen mereka, hobi, minat, dan lain sebagainya. Lah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, bisa nggak sih kita percaya sama orang ini gitu. Kalaupun misalnya dari waktu ke waktu setelah kita berkomunikasi, berkenalan dengan orang ini, ternyata yang kita dapat ternyata bisa dipertanggungjawabkan, ya maksudnya real, apa yang mereka sampaikan kepada kita tuh real, maka kita bisa memutuskan untuk percaya sama orang ini dan lanjut ke stage selanjutnya, yaitu berkomitmen dengan mereka. Itu tadi topik yang ingin aku bahas di video kali ini. Mungkin kalian punya pendapat berbeda dari aku, boleh silahkan buat kalian yang mau memberikan komentar atau saran, kalian bisa komen di bawah ini. Juga kalau kalian punya ide atau misalnya ingin, Kak mau dong bahas ini, bolehlah kalian ramaikan kolom komentar ya. Nah itu tadi sekian dari aku kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga ketuk loncengnya biar dapat terus notifikasi tiap kita upload video-video baru. Thanks for watching, I'll see you next time, bye-bye.